Selamat pagi Tuhan, karena pada pagi hari ini kita bisa datang untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi mungkin dua kita sudah menyapa satu dengan yang lain, atau mungkin masih ada yang belum, saya minta tolong untuk masuk kita bisa memberikan senyuman kita kepada kanan kiri kita. Bisa ditutup kembali ya. Kita memberikan sukacita kita melalui senyum kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 10. Baik yang pertama, pujilah Tuhan, saling aja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 12 Juli 2020, merupakan ibadah tatap muka yang kedua kali dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah, terkhusus untuk Ibu Bapak yang hadir di sini dan yang nanti sore juga akan beribadah melalui YouTube, karena Tuhanlah yang menolong kita sehingga kita bisa melakukannya. Sambil tetap terus waspada Ibu Bapak Saudara, karena di beberapa daerah pertambahan pasien COVID-19 semakin banyak. Jadi tolong betul-betul Ibu Bapak Saudara yang hadir di sini menjaga kondisi badannya, ya, supaya tidak tertular COVID-19 dan juga tidak menularkan COVID-19. Terus lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema ibadah kita adalah siap menabur. Dan kita nanti akan bersama-sama menyimak kembali kisah atau perumpamaan tentang tanah yang baik atau tanah yang tidak baik dalam menerima firman Tuhan, tetapi kita nanti akan melihat dua sisi. Dari sisi tanah itu sendiri, mereka yang menerima firman Tuhan,
dan juga dari sisi mereka yang menabur, yang menyampaikan firman Tuhan. Kita akan simak lebih jauh dalam penyampaian firman Tuhan nanti. Mari bersama-sama kita melanjutkan ibadah ini. NKB 208 mengingatkan kepada kita bagaimana sukacita menabur. Tabur waktu pagi. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu-lagu Yesus. Kita melalui firman yang sudah dinyatakan oleh para saksi firman yang kami baca, yang kami alami dalam kehidupan kami melalui Alkitab. Engkau tahu, kami anak-anak yang diselamatkan oleh dihapuskan dari dosa dan pelanggaran. Seharusnya kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan. Tetapi dalam beberapa kesempatan seringkali kami lupa untuk mengumuli firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Entahkah itu melalui pembacaan pribadi, entahkah itu melalui pendengaran kami, ataupun melalui apa yang kami saksikan. Kami merasa sudah cukup tahu, sudah cukup mengerti, sudah sering mendengar firman, sehingga akhirnya bagian yang pernah kami baca itu kami lewati karena kami merasa sudah paham. Padahal firman Tuhan dari waktu ke waktu ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu senantiasa baru dan memberikan hal-hal yang mungkin perlu kami ketahui ataupun perlu penegasan kembali. Dan Tuhan karena kelalaian kami untuk mendengarkan firman Tuhan itu menyebabkan kami tidak bertumbuh dengan baik, bahkan tidak berbuah. Karena itu ampuni kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu maupun kami yang menaburkan firman Tuhan itu. Karena seringkali kami juga merasa melihat tanggapan orang-orang yang mendengar. Terkadang diterima dengan baik, terkadang juga dikritisi, bahkan terkadang tidak diperhatikan. Biarlah bersama-sama kami boleh belajar dari Tuhan. Kami memohon pengampunan akan kelemahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin.
sudah mengakui dosanya di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini dibacakan menurut Matius pasal 13. Dengarkanlah berita anugerah Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17 demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Kepada firman Tuhan, betulah kita semua, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hiduplah Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk satu hari lagi di mana kami boleh bersekutu di dalam ibadah minggu. Kami bersyukur atas pengampunan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur atas damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini disiapkan kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, firman yang bertumbuh, berakar, dan kemudian berbuah di dalam keseharian kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius pasal 13. Kita akan membaca meloncat dari ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian kita lewati, kita lanjutkan dari ayat 18 sampai dengan 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Dan tema firman kita pada pagi hari ini adalah siap menabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini bukan sesuatu yang asing. Sesuatu yang sudah sering Ibu Bapak baca, Ibu Bapak Saudara dengarkan. Yaitu tentang firman Tuhan yang ditabur dan tipe-tipe apa saja yang menerima firman Tuhan itu dan apa efeknya, apa kenyataannya di dalam kehidupan beriman. Jadi seringkali kita mendengar firman ini dari sisi mereka yang mendengarkan firman. Yang pertama, tanah di tepi jalan, di mana benih disebar dan kemudian dimakan burung. Dikatakan Tuhan Yesus adalah mereka ini mendengarkan firman Tuhan,
Tetapi mereka tidak memahami firman Tuhan itu, sehingga kemudian dengan mudahnya firman ini dirampas oleh si jahat. Itu makna yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari perumpamaannya. Dalam hal inilah ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, saya termasuk orang yang seringkali tidak tertarik dengan program yang ditawarkan, ayo baca Alkitab. Bukannya tidak baik. Karena program ini menarget peserta membaca Alkitab itu satu hari lebih dari satu pasal. Saya lupa, tepatnya berapa ya Bu Is? 4. Ya, ada 4 pasal per hari. Karena menurut saya, kok saya tidak tertarik, yang dikejar itu adalah kuantitas. Banyaknya bacaan yang dibaca. Targetnya itu, satu hari ditarget harus membaca 4 pasal. Dan yang ditarget itu bukan pemahaman, seberapa jauh mereka yang membaca bisa paham akan firman Tuhan itu. Jadi bukan yang tidak baik. Tetapi saya tidak tertarik karena yang fokusnya itu adalah banyaknya, bukan pengertiannya. Apalagi dikatakan firman Tuhan disebarkan, dibagikan, itu diterima, tetapi tidak ngerti, gampang diambil si jahat. Jadi sesuatu yang sia-sialah kalau kita membaca Alkitab, tetapi kita tidak memahaminya. Kemudian tanah berbatu, di mana benih tidak bisa berakar. Dia bisa tumbuh sebentar karena ada lapisan tanah sedikit, tetapi tidak bisa berakar. Nah, mereka ini adalah pendengar firman yang dikatakan Tuhan Yesus gembira sebetulnya, menyambut firman Tuhan dengan gembira, tetapi hanya sesaat saja. Karena ketika ada penindasan terkait dengan firman Tuhan itu, pertanggungjawaban terhadap firman Tuhan yang diterima itu nggak kuat, tidak berakar. Akhirnya kemudian murtad. Saya kemudian membayangkan ada banyak disaksikan di YouTube begitu ya, kesaksian para mu'alaf gitu ya, dari Kristen menjadi Islam. Saya katakan kepada jemaat tidak perlu heran dengan para mu'alaf ini. Karena memang selain beberapa alasan terkait latar belakang kehidupan, misalnya karena ekonomi, pasangan hidup, kesehatan dan sebagainya, yang paling dasar kenapa mereka menjadi mu'alaf, pindah, ya, karena mereka kurang melekat, tidak bisa melekat pada firman Tuhan yang mereka terima. Sehingga seharusnya kalau mereka faham firman Tuhan dan kemudian melekat, percaya sungguh dan berpegang penuh kepada firman Tuhan itu, maka mereka pasti akan bertahan terhadap kerasnya batu kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanah bersemak belukar, di mana meskipun benih di sana tumbuh, tapi kemudian terhimpit dan mati. Tuhan Yesus mengatakan, ini mereka adalah yang mendengarkan firman, kemudian bisa bertumbuh, tetapi karena melihat tantangan kehidupan yang menghimpit, mereka kemudian banyak kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu, gitu ya. Kemudian mereka menjadi buta, tidak bisa lagi melihat kebenaran firman Tuhan itu, sehingga jadi penerima firman yang begitu saja. Tidak bisa berbuah, tidak menghasilkan buah. Tidak kuat, tidak jadi berkat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tanah yang baik. Benih itu bisa tumbuh subur, bisa berbuah banyak. Dan dikatakan Yesus, ini adalah pendengar yang firman Tuhan itu dibaca, dimengerti, didengarkan, dimengerti, kemudian menjadi kuat, ditunjukkan melalui
karya nyata dalam kehidupan, menghasilkan buah yang banyak, dan kemudian berdampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitar. Nah, dalam sisi ini kita bisa mengevaluasi. Saya ini sebagai penerima benih tipe yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Tentu harapannya adalah kita semua ini tipe yang keempat. Harapannya seperti itu. Itu dari sisi mereka yang menerima firman Tuhan. Mereka yang mendapatkan benih dari Tuhan. Sekarang mari kita melihat dari sisi penabur. Penabur ini harus siap menerima kenyataan bahwa firman Tuhan yang diberitakan akan mengalami penerimaan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Kamu ingat para penabur, karakter mereka yang menerima benih-benih firman itu seperti itu. Ada 4 itu. Sehingga mereka sudah menyiapkan diri untuk tidak menjadi kecewa. Karena dari sekian banyak orang yang mendengarkan, mereka akan datang mendengarkan, melihat dengan berbagai macam latar belakang dan tujuan. Ada orang yang hanya datang mendengarkan untuk mencari keuntungan, supaya bisa mendapatkan berkat, supaya mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Dan setelah mereka mengalaminya, kemudian mereka melupakannya. Pokoknya tujuan dapat berkat itu tercapai. Ada yang hanya ikut-ikutan sebagai penggembira karena diajak untuk mengisi kekosongan karena toh tidak ada pekerjaan. Ada yang orang Indonesia katakan hangat-hangat tahi ayam. Mereka ini gembira sesaat, tetapi tidak bisa setia. Ada yang datang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan, lihat urgensinya. Kalau kemudian ada yang lebih penting, ya ditinggal saja. Firman Tuhan Yesus sendiri ditinggal saja, karena pada waktu itu ada yang lebih penting, ada yang lebih berharga. Bahkan kemudian ada yang mencari kelemahan, memang sengaja mencari kelemahan. Kemudian itu digunakan untuk menjatuhkan. Ibu bapak saudara, Tuhan Yesus saja yang pendengarnya itu ribuan, ada banyak orang datang, bukan hanya ratusan. Ribuan itu getok tular. Mereka rindu, apa sih yang dikatakan Yesus, apa sih yang ajarkan Yesus. Bukan hanya mereka yang datang di situ saja, tetapi orang-orang di luar rindu untuk mendengarkan apa sih yang diperkatakan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada ribuan orang yang rindu untuk menjadi pengikutnya. Tetapi di puncak penderitaannya justru Yesus dibuang. Yesus hanya didampingi oleh segelintir orang terdekat. Siapkah saudara mengalami hal yang sama? Apakah murid-murid Yesus juga siap untuk meneruskan karya Tuhan Yesus itu? Karena pendengarnya itu macam-macam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Apa implikasinya? Sungguh saya bersyukur ibu bapak saudara, dalam pandemi COVID-19, kalau lihat dari gereja kita, ya biasa-biasa saja. Artinya, ketika saya yuk kita tetap adakan ibadah, rekaman, ya. Ada Pak Joko yang mau membantu, ada Mas Yoyo juga yang mau mengedit, mau membantu. Mas Joko ini termasuk tiap hari Minggu datang terus rekaman. Petugas yang di sana gonta-ganti, tapi Mas Joko itu setiap hari. Majelis jemaat gonta-ganti, ya.
Mas Joko setiap hari, Mas Yoyo setiap hari. Setiap hari Minggu, setiap ibadah. Mereka bersedia dan teratur Bapak Ibu, rutin, tidak ada kebingungan. Jadi menurut saya biasa-biasa saja kalau dibandingkan dengan gereja yang lain, wah ada yang luar biasa ya. Karena mereka punya dana, kemudian sumber daya manusia yang banyak. Nah, jadi no problem lah. Termasuk kalau Sapa Malam Gembala seperti yang saya sampaikan itu, saya lakukan, itu banyak orang yang membantu, ada gereja-gereja tertentu. Ada yang memikirkan bagaimana proses editing, pokoknya pendetanya tinggal memberikan bahan, menyampaikannya, selesai. Yang menayangkannya atau apapun, ada yang ngurusi. Jadi kalau dibandingkan seperti itu, wah biasa aja sih Gunung Indah nih. Mencoba bertahan. Tapi kemudian saya mendengar ada salah seorang pendeta dari denominasi yang lain. Dia menyampaikan, waduh Pak David, wangel banget. Mau melibatkan itu susah sekali. Majelisnya, ya karena memang lanjut usia. Tapi kita berani ya, lanjut usia. Ada beberapa yang tetap mendukung dengan protokol kesehatan rekaman itu. Kemudian, wong-wong muda, orang-orang muda. Mereka apakah nggak punya kamera? Wadah. Punya kamera ada. Punya laptop untuk ada. Tetapi tidak bisa digerakkan untuk ayo berpartisipasi. Tetap membuat ibadah ini berjalan dengan baik. Termasuk yang kantoria begitu. Sehingga akhirnya pendeta ini ngapain? Dia rekaman sendiri di rumah. Ya. Dia berdayakan orang-orang rumah untuk ngerekam pakai HP-nya begitu. Dia editing sendiri. Kemudian untuk yang petugas itu ya syukur-syukur ada yang membantu nyanyi gitu ya, direkam. Kebanyakan dilakukan di rumah, tidak di gereja untuk siaran ibadah. Membandingkan seperti itu kemudian saya bersyukur Ibu Bapak Saudara. Saya bersyukur karena GKI Gunung Indah ternyata diberkati dengan orang-orang yang tetap mau terlibat, tetap bersedia. Dan sebetulnya Ibu Bapak Saudara, ini adalah kesiapan kita untuk menabur. Karena kita tidak bisa mengadakan ibadah yang seperti 2 hari ini. Ya. Walaupun terbatas, kita bisanya hanya membuat ibadah yang kemudian ditayangkan bersamaan waktunya di mana semua orang jemaat duduk di rumah, kumpul, ikut kebaktian dan saya rasa tidak semua bisa melakukannya dengan setia. Tetapi itu kesiapan kita. Bahkan kemudian adik juga saya minta untuk tetap memberikan warta, ada juga ada liturginya, ada ringkasan khotbahnya dibagikan kepada mereka yang tidak bisa nyetel YouTube dan sebagainya. Apakah Bu Krisanti? Ya terbatas ya. Apakah Bu Krisanti waktu hari-hari yang lalu dapat lembaran dari Ade? Dikirimin? Ya. Nah, ya mungkin tidak semua, tetapi beberapa orang mendapatkan itu supaya di hari Minggu bisalah nyanyi sendiri, renungan sendiri. Itu cara untuk apa? Untuk kita siap menaburkan dengan berbagai macam metode. Bahkan ketika 2 hari ini kita sudah bisa dua hari Minggu kita bisa beribadah, teman-teman, ada Mada, ada Pak Joko, masih disertakan. Supaya apa? Karena yang datang ini kan tidak banyak. Pasti ada orang yang terhambat tidak bisa datang karena usia, karena kesehatan. Ditayangkan nanti sore. Ada yang mencoting, ada yang juga mengedit, Mas Yoyo. Ini sebuah cara. Bagaimana kita mengantisipasi supaya firman Tuhan tetap diberitakan. Tetapi Ibu Bapak Saudara dan saya juga majelis jemaat, janganlah berekspektasi terlalu tinggi. Berharap bahwa semua yang kita kerjakan itu akan diterima oleh tanah yang subur.
Karena dengan berbagai macam halangan, dengan berbagai macam alasan, tidak akan semua bisa mengikuti, bisa menerima. Karena itu misalnya di Sapa Malam, saya mengamati berapa misalnya anggota jemaat yang ada di grup WA dan berapa kemudian yang menyaksikan Sapa Malam Gembala. Saya mendengar ada banyak orang-orang luar, bukan dari GKI Gunung Indah, yang mendengarkan, yang menyaksikan. Puji Tuhan, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi orang-orang luar bisa terjangkau. Sungguh saya menginginkan, saya merindukan ibu bapak saudara, merindukan membaca, mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Karena itu memang cuma sedikit-sedikit, bahkan kemarin di Sapa Malam Gembala, ibu bapak perhatikan tidak? Hanya satu ayat berkaitan dengan anak-anak Yakub. Tetapi ada hal yang menarik, misalnya tentang nama Asyer. Artinya apa? Betul, sip, terima kasih Ibu. Yang berbahagia. Wih, yang berbahagia. Kenapa bukan Yusuf tetapi Asyer? Ada alasannya di sana. Kemudian bahkan Benyamin. Benyamin itu ternyata orang yang suka makan banyak. Karena itu Yusuf ngasih 5 porsi itu bukan cuma untuk menghormati, tapi karena ketika dikasih tambahan, Benyamin habiskan. Tambah lagi, Benyamin habiskan. Lalu kita berbicara tentang hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup, bagaimana kita menghargai makanan dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman seperti itulah yang dipentingkan. Paling tidak jemaat pernah mendengar, pernah mengerti, sehingga pada waktunya nanti ketika orang harus bertanggung jawab akan firman Tuhan yang melekat berakar itu akan memampukan ibu bapak saudara bertumbuh. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah tanah yang baik untuk bertumbuhnya firman Tuhan itu dan berbuah, dan jadilah penabur-penabur yang hanya bersandar kepada Tuhan. Tugas para penabur ini adalah menabur. Yang memberikan pertumbuhan adalah Kristus. Jangan kecewa, tetapi tetap terus lakukan. Siapakah penabur itu? Apakah saya saja? Tidak. Penabur itu adalah juga ibu bapak majelis, bahkan ibu bapak saudara yang hadir di sini. Sampaikanlah firman Tuhan sesuai dengan kemampuan ibu bapak saudara. Kuatkanlah itu dengan pengalaman-pengalaman hidup saudara. Mungkin munculnya dimulai dengan cerita pengalaman hidup, dikuatkan dengan firman Tuhan. Apakah orang itu jadi Kristen? Belum tentu. Tetapi barangkali dengan sedikit sebagian pengalaman yang ibu bapak bagikan, dikuatkan dengan firman Tuhan itu, pada lain kesempatan itu membuat mereka tertarik, semangat untuk kemudian menerima Tuhan. Ruang gerak saya terbatas, ruang gerak para penatua juga terbatas, ruang gerak bapak ibu pribadi terbatas. Tetapi kalau bersama-sama, maka akan semakin banyak orang menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman menguatkan kami untuk menjadi pribadi yang setia mendengarkan firman, dan juga untuk pribadi yang setia menaburkan firman Tuhan ini. Bukan hanya hamba pendeta, tapi juga para penatua, bahkan anggota jemaat. Mereka punya kesempatan untuk menaburkan firman Tuhan. Tetapi barangkali kami tidak bisa berharap banyak. Yang penting firman Tuhan itu disampaikan, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktu. Karena kami percaya
Engkaulah yang akan memberikan pertumbuhan. Tolong kami melakukan firman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bisa diangkat lagi. Mari saya ulang lagi berdiri. Adalah dengan sikap tegak kita bersama dengan makalah masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mohon waktu sejenak membacakan warta lisan Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, genap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pada kebaktian umum hari ini, Minggu 12 Juli 2020, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Hari ini jemaat yang hadir lebih awal sejumlah 35 orang. Yang keempat, seluruh kegiatan komisi ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kelima, kita telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara kita almarhum Ibu Elizabeth Martina, 77 tahun, wafat pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 10.30 dan telah dikuburkan pada hari Senin 6 Juli 2020 TP Jatisari. Segenap jemaat dan majelis jemaat turut bersimpati sedalam-dalamnya bagi keluarga yang meninggalkan Tuhan Yesus. Yang keenam, selamat ulang tahun. Pada tanggal 7 Juli ada 3 ibu yang berulang tahun. Yang pertama, Ibu Hana Sukami atau Ibu Jinan dan Karya Bu. Yang kedua, Ibu Sulistianingrum atau Ibunda Bapak Bumi Badan. Yang ketiga, Ibu Putri Puspasari. Pada tanggal 9 Juli, Ibu Devi Giovanni. Yang tanggal 10, Ibu Irsa Rusmiati. Kak Ros, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. 7. Protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang ke-8, kotak persembahan. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan untuk anak setiap minggu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin menitipkan persembahan, dapat memasukkannya ke kotak tersebut. Demikian warta jemaat hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta.
Mari bersama-sama kita menunjukkan diri, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami untuk memberlakukannya. Baik kami yang mendengarkan firman maupun kami yang menaburkan firman. Terima kasih Engkau menolong kami jemaat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 tetap boleh berkarya, tetap boleh bersekutu, bersaksi dan melayani meskipun melalui media online. Tolong ya Tuhan, mampukan jemaat untuk mengikuti ini. Kami bersyukur karena jemaat Tuhan tetap Engkau pelihara kekuatan dan kesehatan mereka, sehingga sampai hari ini anggota jemaat kami bersih dari COVID-19. Dan biarlah itu tetap Engkau jamin supaya jemaat ini tetap boleh beribadah secara tatap muka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan kami yang boleh kami kerjakan, dan tentu kami harus mempersiapkannya dengan model-model yang baik. Engkau berikan kecukupan sehingga pembiayaan untuk pelayanan tetap boleh tercukupi di jemaat ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Presiden Jokowi boleh memandoi para menteri, pejabat dari pusat sampai daerah, sehingga bangsa ini boleh melewati tantangan pandemi COVID-19 dan tetap boleh bertumbuh, sehingga masyarakat boleh tersentuh kemakmuran di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, mampukan pemerintah bangsa kami untuk menjangkau lapisan masyarakat yang rendah, sehingga mereka tetap boleh hidup dengan damai sejahtera. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh berpartisipasi untuk membagikan apa yang kami mampu, supaya warga di sekitar kami tetap boleh mengalami kesehatan dan kecukupan, tentu sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap doa dan permohonan biarlah Engkau dengarkan dan Engkau berikan jawaban pada waktunya. Saudara kami, anak-anak kami yang mulai hari Senin memasuki tahun ajaran baru, biarlah Engkau persiapkan sehingga segala sesuatunya boleh diikuti dengan baik. Apakah mereka masuk secara bergiliran ataukah tetap harus belajar di rumah melalui media online? Biarlah Engkau juga berikan fasilitas atau mampukan setiap orang tua untuk mempunyai fasilitas mengikuti kegiatan belajar secara online. Demikian juga Tuhan swasta Engkau berkati supaya di tahun ajaran baru paling tidak selama beberapa bulan ke depan harus tetap mengajar dan anak-anak belajar di rumah. Para guru dimampukan untuk membuat kreasi yang baik sehingga pengajaran itu tetap sampai ke anak-anak dan anak-anak tetap boleh belajar meskipun di rumah. Mereka bisa menguasai apa yang disampaikan oleh guru melalui media online. Kami sebagai jemaat mampukan kami untuk mendukung. Demikian juga untuk saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan mereka kecukupan melalui pekerjaan yang mereka miliki sekarang, ataupun Engkau mau tolong mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi pasangan-pasangan muda, Engkau berkati kerinduan mereka mendapatkan buah hati di tengah-tengah pernikahan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang mempersiapkan pernikahan, yang mereka itu juga dimampukan untuk mengelola waktunya dengan baik. Setiap kami di dalam pertemuan, Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar kami dan senantiasa memberkati kami. Terimalah doa permohonan kami yang kami lakukan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di
Bahwa nanti untuk persembahan bisa langsung dimasukkan di kantong ketika berjalan pulang. Kemudian untuk pulang lewat pintu samping di sini, khususkan untuk bagian depan terlebih dahulu. Kalau bagian depan sudah selesai, bagian belakangnya begitu. Setelah pulang, langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk menabur firman Tuhan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tabur waktu pagi, NKB 208, bait 2 dan 3. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.